Tar. Baik, perkenalkan saya Daimatul Farika dari tim pemerintah pembuka pembicara 1 dan akan mulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Teknologi peningkatan manusia membuka kemungkinan baru yang luar biasa, tapi mereka juga mengajukan pertanyaan penting tentang apa artinya menjadi manusia. Teknologi ini saat ini diarahkan untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan fisik dan psikologis untuk tujuan medis. Namun sebuah aplikasi muncul ke permukaan yang dirancang dengan tujuan lain, memperindah performa. Sebuah tim penelitian internasional telah memeriksa masalah etika yang timbul dari eksperimen ini. Teknologi peningkatan manusia membuka kemungkinan baru yang luar biasa, tapi mereka juga mengajukan pertanyaan penting tentang apa sih artinya menjadi manusia jika kita mengandalkan teknologi yang akan datang ini. Teknologi saat ini diarahkan meningkatkan memulihkan kemampuan fisik dan psikologis. Namun sebuah aplikasi muncul ke permukaan untuk dirancang untuk memperindah performa. Sebuah tim penelitian internasional memeriksa masalah etika yang timbul dari eksperimen ini jika teknologi ini dipercepat pembuatannya. Dampak negatif akan terus berdatangan, mulai dari dampak negatif untuk anak kecil maupun dampak untuk orang dewasa. Dampak untuk anak kecil kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dampak negatif pada anak salah satunya membuat anak menjadi semakin malas melakukan aktivitas sehari-hari karena ketergantungan oleh teknologi. Bermain game juga dapat menimbulkan kecanduan bagi anak dan merendahkan bagaimana pentingnya kependidikan. Memang penggunaannya mudah, namun tab dan smartphone lalu diberikan kepada anak dan anak menjadi senang. Dan anak akan kecanduan dalam hal ini dan malas untuk belajar melalui buku ataupun melalui catatan pendidikan yang di sekolah. Dan salah satu dampak untuk orang dewasa adalah orang dewasa semakin menyepelekan permasalahan dan semua masalah dipasrahkan dengan adanya teknologi. Tidak berpikir secara logika apa resiko yang akan diambil jika mengandalkan teknologi-teknologi tersebut. Seperti contohnya teknologi yang bernama Neuralink yang guna untuk menyambungkan pikiran manusia dalam komputer. Apakah hal tersebut bermanfaat untuk dibenarkan? Malah hal tersebut membuat privasi seseorang terganggu. Pikiran manusia berbeda-beda. Lalu jika disambungkan ke dalam komputer dan disalahgunakan, maka bagaimana dengan privasi orang tersebut? Selain itu ada kaki palsu atau exoskeleton yang dapat beralir jauh lebih cepat. Hal tersebut membuat fungsi dari manusia berkurang. Lalu untuk apa kita diberikan kaki yang normal oleh Tuhan? Lalu jika terdapat dampak buruk bagi kesehatan juga harus lebih dipertimbangkan. Walaupun tetap ada keuntungannya, namun kita juga harus mempertimbangkan dampaknya bukan dampak untuk generasi muda selanjutnya. Bagaimana generasi muda di Indonesia malah lebih ketergantungan dengan adanya teknologi tersebut membuat Indonesia akan bagaimana Indonesia akan maju jika generasi muda selanjutnya bergantungan dengan teknologi, karena tidak semua teknologi dapat memajukan apa yang selama Indonesia bangun. Seperti contohnya kita ambil dari sikap pahlawan dari yang dahulu. Mereka berjuang tanpa adanya teknologi, walaupun itu mereka tetap bisa untuk memerdekakan Indonesia. Lalu bagaimana jika generasi tetap ketergantungan dengan teknologi tersebut? Tim pemerintah pembuka menyetujui mosi ini dikarenakan memang banyak sekali dampak negatif dari teknologi yang akan datang ini jika kita ketergantungan dengan teknologi-teknologi yang akan datang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembicara pertama tim pemerintah pembuka menghabiskan waktu 3 menit 59 detik. Selanjutnya kepada tim pembuka oposisi pembicara 1, dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasinya.
Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak. Baik, saya Nisa Kirana dari tim oposisi pembuka. Saya akan mulai pidato dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Saya dari tim oposisi tidak menyetujui dengan mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia juga diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang sederhana. Jadi, dalam teknologi modern ini, memang kita menjadi lebih mudah dan segala kegiatan kita dapat terbantu dengan teknologi modern yang berkembang pada saat ini. Contoh teknologi modern ini yaitu adanya gawai ataupun komputer dan juga teknologi-teknologi lainnya. Dalam mosi debat kali ini berfokus pada human augmentation, yang mana berfokus pada pembuatan teknologi yang mengarah kepada perkembangan fisik dan kognitif otak. Dari tim kami tidak setuju bahwa Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini karena bagi kami pembuatan teknologi ini sangat membantu untuk masyarakat dalam berkegiatan. Misalnya ketika ada seseorang yang mengalami kecelakaan dan harus diamputasi, itu dengan teknologi human augmentation ini dapat membantunya dan lebih mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan juga dari penghubungan antara pikiran manusia ke dalam komputer sebenarnya tidak langsung pada mempengaruhi privasi orang tersebut, karena di dalam teknologi juga ada yang memberikan batasan di mana hal ini bisa menjadi privasi atau tidak. Dan kemudian pada alat kaki palsu yang dapat membantu orang ini, sebenarnya itu bisa saja memiliki dampak yang positif terhadap orang tersebut karena dia menjadi lebih mudah dalam berkegiatan. Jadi dengan demikian dari tim oposisi tetap tidak setuju bahwa Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation karena teknologi human augmentation ini bagi kami tetap membantu masyarakat tersebut. Demikian argumen dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara pertama tim oposisi pembuka menghabiskan waktu 3 menit 28 detik. Selanjutnya kepada tim pemerintah pembuka pembicara kedua, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya dari tim pembuka pemerintah kedua akan memulai pidato dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Dapat kita ketahui bahwa saat ini dalam kondisi pandemi kita sangat membutuhkan bantuan teknologi, yaitu dalam hal berdagang, kemudian bersekolah, berkuliah, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Namun,
ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi ini, apalagi dalam human augmentation. Dapat kita ketahui bahwa human augmentation merupakan suatu inovasi atas kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Namun, percepatan pembuatan teknologi ini harus dipertimbangkan kembali. Dan kami dari tim pemerintah pembuka setuju jika Dewan menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini. Karena apa? Human augmentation ini merupakan suatu teknologi yang sangat canggih, di mana pasti pembuatan ini juga membutuhkan banyak biaya. Biaya dalam penggunaan teknologi ini dapat dialokasikan pada hal-hal yang lebih baik. Contohnya pada hal pendidikan, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak pandemi, terdampak bencana, kemudian dapat memberikan bantuan juga kepada orang-orang yang lebih membutuhkan karena keterbatasan ekonomi. Kemudian percepatan penggunaan human augmentation ini disesali juga dapat dikarenakan saat ini masyarakat Indonesia masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum terlalu cerdas dalam menggunakan teknologi. Dikhawatirkan penggunaan human augmentation ini malah menimbulkan suatu kesalahan dalam penggunaan teknologi. Seperti halnya teknologi human augmentation ini yaitu Neuralink, yaitu menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer. Nah, di mana hal ini akan menyebabkan privasi manusia itu dapat tidak terlindungi. Karena apa? Saat ini juga banyak hacker-hacker yang bermunculan. Nah, secanggih-canggihnya teknologi ini pasti juga dapat terbocorkan juga. Selanjutnya yaitu mengenai kesenjangan sosial. Dikhawatirkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini dapat menimbulkan kembali kesenjangan sosial karena teknologi human augmentation ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang kaya saja. Teknologi canggih ini tentu akan menimbulkan banyak biaya dan juga dikhawatirkan hanya orang-orang kaya saja yang dapat menikmati teknologi ini. Sedangkan orang-orang yang memiliki perekonomian menengah ke bawah tidak dapat mengaksesnya. Tentu hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai kaki palsu yang dapat lebih cepat dari manusia dan dengan bantuan listrik. Tentu hal ini akan menggunakan lebih lagi teknologi listrik, di mana hal ini kita harus mengetahui bahwa kita kebaikan di masa depan. Kemudian saya juga akan memberikan sanggahan kepada tim pemerintah yang mengatakan bahwa teknologi ini dapat membantu orang-orang yang kesakitan seperti kecelakaan dan juga lainnya. Masih terdapat teknologi-teknologi lain yang dapat membantu orang-orang dengan permasalahan seperti kakinya kecelakaan atau yang lainnya seperti menggunakan terapi atau teknologi-teknologi selain teknologi ini. Jadi, saya sebagai tim pemerintah setuju jika Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Karena apa? Karena ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Seperti kesenjangan sosial, kemudian membutuhkan banyak biaya, kemudian penyalahgunaan teknologi, dan juga dikhawatirkan dapat membocorkan privasi seseorang dan dapat mengganggu kondisi psikologis orang tersebut. Jadi ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan dalam percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini. Terima kasih.
Baik, tim pemerintah pembuka pembicara kedua menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 16 detik. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada tim pembuka oposisi pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, saya akan memulai argumentasi saya pada 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pertama saya akan menyanggah argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwa teknologi modern dapat menimbulkan masalah yang ketakutan akan ada masalah yang ditimbulkan akibat dari adanya teknologi yang baru atau percepatan teknologi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh tim oposisi pertama, bahwa teknologi sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga pasti sudah dipikirkan matang-matang apa yang telah terjadi setelah pembuatan teknologi tersebut. Pembuat teknologi pasti sudah merancang secara matang bahwa apa yang telah dibuatnya dapat atau ada antisipasinya yang akan terjadi jika ke depannya terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh dari teknologi tersebut. Kemudian saya akan berargumentasi yaitu solusi modern dapat membuat seseorang jauh lebih mampu daripada yang dimaksud oleh alam. Konsep ekstremisme yang ada sudah menawarkan kemampuan untuk mengangkat beban besar dan melompat ke tinggi. Demikian pula beberapa jantung buatan modern sudah meningkatkan desain terbatas propertis alam mereka seperti kebutuhan untuk mengalahkan penyakit tersebut. Peningkatan ini berpotensi memperpanjang umur manusia secara radikal. Berbakat operasi tubuh yang dioptimalkan. Namun perubahan ini pasti akan mengakibatkan masalah yang dijelaskan oleh penulis yang sudah disampaikan tadi. Misalnya peningkatan kesejahteraan dan profesional untuk tingkatan dapat membuat mereka lebih menarik bagi pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah augmentasi juga dapat meluas ke bidang pengalaman sensorik. Misalnya lensa interaktor yang dikembangkan saat ini mengungkapkan penggunaan untuk melihat lebih dekat, memperbesar beberapa objek yang jauh, mengambil foto dengan mata mereka dan secara otomatis mengunggahnya ke penyimpanan cloud atau otak. Perbaikan serupa dapat dilakukan pada indera manusia lainnya termasuk pendengaran, sentuhan, dan rasa. Secara efektif, tubuh yang diperbesar dapat memungkinkan orang untuk menikmati hidup mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan membuat mereka lebih dekat dengan atlet. Orang lain yang terlebih secara profesional dengan kemampuan bawaan untuk yang didorong orang pelatih dengan jauh, atau Anda dapat menggunakan liter selektif untuk tidak mencium bau atau tidak sedap atau mendengar genggongan anjing tetangga Anda di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah implan otak dan tubuh. Bukan rahasia lagi bahwa kemampuan kognitif dapat dan keadaan emosional kita sebagian besar diatur oleh kimia tubuh kita. Siswa yang menggunakan obat-obatan non-tropik menjadi sangat produktif selama minggu ujian secara efektif merangsang beberapa zona di otak mereka untuk mendapat memori yang lebih baik, tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, pemeriksaan yang lebih besar terhadap informasi baru, dan kemampuan meningkatkan yang lebih cepat. Sementara efek jangka panjang dari larutan kimia dipertanyakan oleh para ilmuwan modern. Namun hal itu bukan menjadi masalah karena pasti sudah ada solusi dari hal tersebut. Kemudian penambahan yang keempat yaitu realitas
penambahan lensa intraocular augmented pasti akan memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari teknologi augmented reality. Mengapa memerlukan ponsel cerdas Anda untuk mencari arah ketika Anda dapat menggunakan atau mencari melihat pada arah dan informasi tambahan yang diproyeksikan. Saya akan menegaskan kembali argumen dari saya bahwa saya setuju dengan maksudnya saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini menyesalkan percepatan pertumbuhan teknologi human augmentation, bahwa teknologi human augmentation yang sudah saya jelaskan tadi terdapat banyak sekali manfaatnya dibanding dengan kekurangannya, sehingga saya mendukung dengan sepenuhnya bahwa percepatan teknologi adalah hal yang baik. Bayangkan saja jika ada orang yang misal tidak bisa berjalan karena kakinya patah karena kecelakaan, dengan teknologi yang ada atau teknologi yang terbaru, maka orang itu dapat dibantu untuk akhirnya bisa berjalan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Hal itu membuktikan bahwa percepatan teknologi sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di sisi lain, percepatan teknologi juga dapat meningkatkan keefektifan dari kegiatan manusia sehari-hari. Dengan bantuan teknologi, kita dapat melakukan segala aktivitas dengan mudah. Hal itu bukan berarti kita bergantung dengan teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi yang ada dan memanfaatkan teknologi yang telah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Hal ini bukan masalah tentang ketergantungan dengan teknologi, namun kita lebih atau bisa berpikir pandai bahwa teknologi yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita dapat berjalan dengan semestinya dengan bantuan teknologi, bukan maksud dari berketergantungan dengan teknologi tersebut. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Tim pembuka oposisi pembicara kedua menghabiskan waktu 7 menit 10 detik. Selanjutnya kita akan berlanjut ke tim closing kepada tim penutup pemerintah pembicara 1. Saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih. Argumentasi akan saya mulai, atau pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim penutup pemerintah pembicara pertama sangat dengan tegas mendukung mosi bahwa Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation dengan alasan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Perlu kita ingat, di tengah pandemi seperti ini, kita tidak harus mempercepat pembuatan human augmentation, karena fokus yang harus kita capai atau yang harus kita lakukan adalah kesehatan manusia seluruhnya, bukan personal pribadi. Karena pandemi virus COVID-19 bisa menular kepada siapa saja. Oleh karena itu, penting untuk tetap berada dalam fokus, yaitu membasmi virus COVID-19 dari muka bumi ini. Kami ingin menambahkan argumentasi dari tim pembuka bahwa dalam pengadaan teknologi augmentasi ini pasti sangat memerlukan dana yang sangat besar. Terlebih teknologi ini masih sangat prematur untuk diluncurkan. Kita analisis saja, pasti untuk meluncurkan teknologi human augmentation atau augmentasi manusia juga diperlukan riset yang mendalam untuk menghasilkan teknologi yang bagus. Nah, pastinya dalam riset ini tidak memerlukan waktu yang sedikit, bukan? Dan harus menggunakan dana yang lebih besar, bukan? Dan dana ini lebih baik digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 terlebih dahulu daripada kita gunakan untuk untuk mengembangkan teknologi augmentasi. Bayangkan saja jika kita terburu-buru
Bayangkan saja jika kita terburu-buru dalam melakukan riset, maka apa yang akan terjadi? Dampaknya apa saja? Mungkin akan banyak sekali kecacatan yang bisa saja kita timbulkan oleh riset yang prematur itu. Bisa saja manusia celaka dan bisa menelan kerugian yang sangat besar akibat dari riset teknologi yang kurang matang. Perlu kita ingat bahwa teknologi augmentasi adalah teknologi yang berasal dari luar tubuh kita, bukan berasal dari dalam tubuh kita. Secara biologis, teknologi ini adalah teknologi yang asing buat tubuh kita. Maka sudah seperlunya para ilmu teknologi augmentasi ini harus dibutuhkan riset yang lebih mendalam. Jangan hanya melakukan riset yang secara tidak matang. Dan dalam melakukan riset tersebut pasti harus menggunakan dana yang tidak sedikit juga. Padahal sesi riset atau waktu penelitian pasti memerlukan waktu yang lama dan alat yang canggih. Bisa kita bayangkan saja ketika manusia melakukan riset secara lama, misalnya 10 tahun atau 20 tahun atau berapa tahun, dan menggunakan teknologi yang canggih, itu pasti akan sangat boros dananya dan harganya akan sangat mahal. Lalu apakah tidak lebih penting uang tersebut digunakan untuk penanganan atau pemulihan dunia dari pandemi? Apakah tidak lebih penting? Pertanyaan saya. Karena apabila pandemi sudah tuntas, maka manusia jauh akan lebih fokus dan jauh akan lebih bebas ketika akan melakukan riset dan percepatan teknologi mengembangkan augmentasi manusia ini atau human augmentation. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama, yakni pembebasan manusia dari COVID-19. Lalu, mengapa alasan kami ini? Apa alasan kami bahwa teknologi human augmentation itu tidak terlalu penting bagi manusia? Karena mungkin yang pertama adalah manusia masih dalam jeratan pandemi COVID-19. Sampai saat ini kita sudah beberapa tahun ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mulai dari pendidikan yang amburadul, dari pekerjaan manusia yang juga amburadul, semuanya harus terkena pandemi dari COVID-19. Terus yang kedua adalah manusia tidak cukup hanya memerlukan riset kecil untuk mengembangkan teknologi ini. Harus dengan riset yang lama dan membutuhkan dana yang sangat banyak sekali, tidak sedikit. Padahal bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lain, seperti untuk penanganan pandemi, untuk pengembangan teknologi untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami dari tim penutup pemerintah mendukung mosi bahwa Dewan menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Sekian, terima kasih. Baik, tim penutup pemerintah pembicara 1 menghabiskan waktu 4 menit 42 detik. Selanjutnya kepada tim penutup oposisi pembicara 1, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tadi sudah jelaskan pada tim pemerintah mengenai perkembangan human augmentation nanti dengan dana itu dapat digunakan untuk pandemi COVID-19 ataupun bisa dengan menanggulangi biaya pendidikan yang saat ini di Indonesia pendidikan sendiri berkurang. Nah, bagaimana jika kita akan tertinggal oleh negara lain ketika negara kita sedang gencar-gencarnya tentang pendidikan tetapi tidak mengetahui tentang teknologi. Sebelumnya saya akan memberikan argumen saya. Dalam kurun waktu 1 abad terakhir telah banyak perkembangan teknologi yang sangat pesat yang kita rasakan bahkan kita nikmati. Begitu sekali ya seperti handphone, televisi, sepeda motor, komputer atau yang lain-lain. Jarak yang jauh dapat kita tempuh dengan kurun waktu yang sebentar. Pada era teknologi ini perkembangan iptek sangat luar biasa. Manfaat yang dapat kita rasakan sangat banyak sekali seperti mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi,
dapat membantu manusia meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru ataupun banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, yang Mosi tadi berikan yaitu mengenai human augmentation. Perkembangan industri 2.0 dimulai dari abad ke-19. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Para ilmuwan besar Tesla dan Edison mewarnai perkembangan revolusi industri tahap kedua ini seperti lampu, mesin motor, atau yang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan ada mengenai kaki palsu yang dapat membantu berlari lebih jauh pada manusia. Saya sebagai tim closing opposition tidak setuju apabila Dewan menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Kita dapat melihat ketika seseorang yang memiliki kekurangan, kesusahan untuk berjalan, ataupun memiliki kecacatan saat lahir, apakah kita tidak mempunyai rasa iba untuk mengembangkan teknologi human augmentation ini untuk mereka agar dapat merasakan seperti apa yang kita rasakan, seperti bisa berjalan, berlari, ataupun pergi kemanapun tanpa adanya kesusahan. Human augmentation ini adalah perpaduan antara manusia dan mesin yang dikembangkan untuk fungsi lebih optimal dan produktif. Dan selanjutnya, untuk kaki palsu Neuralink untuk menyambung pikiran manusia ke dalam komputer. Nah, ini menurut kelompok tim kami sangat bermanfaat untuk perkembangan teknologi ya. Mungkin dijelaskan sebelumnya itu dapat membuat kebocoran pribadi seseorang, padahal kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat canggih yang tidak mungkin terjadi kebocoran itu, dan kita juga mungkin dapat meminimalisir kebocoran privasi tersebut. Selanjutnya, untuk jari prostetik untuk korban amputasi. Balik lagi ke hal tadi, apakah kita sebagai manusia tidak memiliki rasa iba yang harusnya kita membantu sesama manusia untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, saya sebagai tim closing opposition menolak adanya mosi. Dewan ini harus percaya bahwa teknologi sangat bermanfaat untuk membantu manusia yang memiliki kekurangan ataupun bisa membantu manusia untuk menjadi yang lebih baik dengan efisien waktu atau yang lain. Di negara lain pun sudah perkembangan teknologi human augmentation ini berkembang sangat pesat, seperti manusia yang seperti perusahaan yang memanfaatkan teknologi robot untuk mengolah bahan makanan yang mereka buat sehingga dapat mengefisien waktu dan juga keuntungan yang lebih. Sehingga kami dari tim closing opposition menolak adanya mosi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, tim penutup oposisi pembicara 1 menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 4 detik. Selanjutnya kepada tim penutup pemerintah pembicara 2, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya.
Baik, teman-teman, sepertinya pembicara kedua tim penutup pemerintah sedang ada permasalahan pada mikrofon. Teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf, apakah suara saya sekarang sudah bisa didengar? Sudah. Apakah, mohon maaf sebelumnya, apakah tadi suara saya tidak terdengar? Tidak, Mbak. Tidak. Bagaimana, tim kiper, apakah harus diulangi? Karena tidak terdengar, mungkin bisa diulangi ya, Mbak Clarissa. Kepada tim penutup pemerintah pembicara kedua, saya persilakan untuk mengulang kembali argumentasinya. Saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya, saya akan membidas beberapa argumen dari tim pemerintah, yaitu yang pertama terkait dengan pertanyaan dari tim pemerintah. Bagaimana jika kita tertinggal teknologi dalam bidang pendidikan? Nah, di sini saya ingin menegaskan kembali terkait definisi dari integral sendiri dari konteks MOSI ini, bahwa MOSI ini itu menyatakan Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Nah, di sini human augmentation atau biasa disebut dengan manusia 2.0 itu berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif otak sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga dapat meraih performa manusia tertinggi. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah saya ingin menjelaskan terkait dengan integral terlebih dahulu, bahwa integral di sini itu merupakan bagian yang perlu untuk menjadikan suatu lengkap. Nah, di sini bagaimana terkait dengan pernyataan dari tim pemerintah yang menyatakan jika kita tertinggal teknologinya di bidang teknologi. Dari MOSI tersebut, dari aspek integral tadi juga kita sudah bisa menangkap bagaimana konteks MOSI ini itu bukan di ranah pendidikan. Jadi tujuan dari human augmentation ini itu adalah untuk tubuh manusia sendiri, bukan untuk pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada juga dari pernyataan dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa adanya teknologi human augmentation ini dapat mengurangi pengangguran. Kemudian disusul lagi dengan pernyataan-pernyataan selanjutnya yang menyatakan juga bahwa di negara lain, tim pemerintah mengatakan di negara lain, human augmentation ini digunakan untuk pembuatan makanan dan lain sebagainya. Nah, di sini, bukankah sudah bertolak belakang dengan argumen sebelumnya yang telah disampaikan bahwa di sini dapat mengurangi pengangguran, padahal yang disampaikan oleh tim pemerintah itu menjelaskan bahwa teknologi human augmentation ini secara tidak langsung justru merebut atau mengurangi lowongan pekerjaan bagi manusia. Kenapa? Ya karena bahkan untuk menyajikan makanan saja sudah bukan manusia, tetapi menggunakan human augmentation ini. Jadi bagaimana mungkin human augmentation ini bisa mengurangi pengangguran, padahal justru semakin bergeser ke penggunaan tenaga manusia ke human augmentation ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin menguatkan bahwa tadi dalam human augmentation ini banyak sekali kekurangan. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika human augmentation ini suatu perkembangan industri teknologi yang memang ini sebagai kemajuan perkembangan yang sangat banyak manfaatnya. Tapi kita juga perlu ingat kembali bahwa di sini juga sangat banyak minusnya atau kekurangannya. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana kekurangan dari human augmentation ini, di mana human augmentation ini yang menghubungkan antara otak dengan komputer. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana
komputerisasi itu tidak mempunyai unsur psikologis. Bagaimana mereka bisa memfilter antara privasi dan bukan privasi? Itu seperti yang sudah dijelaskan bahwa di sebelumnya, secanggih apapun, bahkan secanggih apapun teknologi, itu masih ada kemungkinan untuk terjadinya hacker atau penyadapan. Nah, bagaimana mungkin privasi seseorang yang tersambung, terintegrasi dengan komputer itu bisa terjaga privasinya? Sedangkan semakin canggih, berarti ya, semakin canggih teknologi itu semakin mudah juga untuk orang-orang itu melakukan penyadapan. Dan itu bahaya sekali untuk diri kita sebagai manusia terkait dengan privasi kita sendiri. Maka dari situlah privasi itu kan hal yang besar. Makanya ketika privasi itu sudah terbongkar atau sudah disadap oleh orang lain, maka itu adalah minus yang besar bagi adanya human augmentation ini. Kemudian saya mendukung pernyataan dari tim pemerintah penutup yang menolak keras dewan ini mosi ini, bahwa dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Nah, di sini perlu kita ingat, kita tadaskan bahwa di sini percepatan berarti sesungguhnya dalam proses pembuatan teknologi human augmentation ini ada keterlambatan atau ada proses-proses yang panjang. Yang seperti yang dijelaskan oleh tim pemerintah penutup bahwasanya untuk merancang sebuah teknologi itu tetap memerlukan penelitian-penelitian yang lama, dan kalaupun tidak lama seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah, tim oposisi penutup, ada beberapa yang bisa dipercepat, tapi di sini adalah bagaimana proses teknologi itu menghubungkan ekstern dari tubuh manusia dengan intern tubuh manusia. Itu tentunya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim pemerintah, karena bagian dua komponen yang berbeda, terkecuali mungkin dari ekstern dan ekstern. Kita bisa mengakumulasi itu, kita bisa merancang komponen-komponen yang bisa disatukan secara kita melihat secara lahiriahnya. Tapi bagaimana dengan diri kita yang itu adalah intern tubuh kita dengan ekstern komponen dari teknologi-teknologi yang dirancang human augmentation itu. Dan di situ dijelaskan bahwa tim pemerintah menjelaskan bahwa perlu dana yang besar, tentu saja. Kenapa? Karena dana yang besar itu dalam penelitian yang seperti saya katakan tadi, memang memerlukan waktu yang panjang karena penghubungan antara intern dan ekstern, pastinya memerlukan juga dana yang banyak, dan dana yang banyak itu tentunya akan menguras untuk saat ini seperti yang sudah dijelaskan oleh tim pemerintah bahwa saat ini perlu penanganan untuk COVID-19, di mana banyak nyawa yang harus diselamatkan dari itu daripada kita berfokus pada human augmentation ini. Dan perlu digarisbawahi di sini, human augmentation ini bukan sekedar untuk melengkapi saja, tapi di sini perlu kita tandaskan bahwa di sini dijelaskan sebagai bagian integral tubuh manusia sehingga dapat meraih performa tertinggi. Jadi apa yang dikatakan oleh tim oposisi penutup yang mengatakan bahwa rasa iba pada orang cacat terkait dengan perkembangan teknologi ini, itu kasusnya runtuh secara total, karena di sini bukan untuk membantu tetapi untuk meningkatkan. Tentu saja berarti sudah ada kemampuan, sudah ada yang normal, tetapi di sini human augmentation ini justru untuk meningkatkan, bukan untuk melengkapi. Nah, kemudian selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sekarang saat ini adalah yang dibutuhkan bagaimana dana kita untuk penanganan COVID-19. Jadi, apabila kita untuk mengembangkan ini yang perlu waktu lama dan tentunya menguras dana, itu akan sia-sia. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah menolak keras mosi ini. Terima kasih. Baik, pembicara kedua tim penutup pemerintah menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 4 detik. Kemudian selanjutnya kepada pembicara kedua tim penutup oposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, sebelum saya memasuki ke argumentasi saya akan menginformasikan bahwasannya interupsi atau POI dapat dilakukan melalui chat, dan apabila saya tidak mengindahkan, maka berarti saya menolak interupsi tersebut. Saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1.
Baik Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya terlebih dahulu membidas ataupun membantah beberapa argumen yang telah disampaikan dari tim pemerintah. Yaitu yang pertama, mengenai pembahasan human augmentation pada dikorelasikan pada COVID-19 atau kondisi pandemi saat ini. Bahwasannya kita perlu ketahui pembatasan pada kasus COVID-19 itu sangat membatasi kasus ataupun pembahasan kita. Yang perlu kita garis bawahi bahwasannya di sini human augmentation tentunya bukan seputar saat COVID-19 ini. Pembahasan human augmentation dapat dilakukan pada kedepannya. Sehingga kemudian tim pemerintah juga mengatakan karena adanya COVID-19 ini, jadinya tidak perlu terlalu cepat-cepat dalam perkembangan teknologi. Karena apa? Karena dana tersebut bisa dialihkan kepada kasus pandemi saat ini. Padahal, sebenarnya apabila dikorelasikan pada COVID-19, sekali lagi saya jelaskan bahwasannya itu sangat membatasi kasus dan cukup tidak berkorelasi. Karena apa? Karena human augmentation terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat kita bahas lebih jauh. Dan apabila memang membahas tidak perlu cepat-cepat perkembangan, padahal beberapa negara dan hampir semua negara, mohon maaf, itu berlomba-lomba untuk memajukan negaranya, untuk memajukan negaranya dalam berbagai bidang, utamanya teknologi. Contohnya apa? Contohnya yaitu kita dapat melihat bahwasannya negara Amerika Serikat dan negara Rusia yang dulunya bukanlah negara maju, akan tetapi mereka selalu berlomba-lomba untuk kemajuan sehingga akhirnya mereka dapat menjadi negara yang maju. Maka dari itu, apabila dikatakan tidak perlu cepat-cepat, maka jelas bahwasannya suatu negara akan mengalami ketelatan. Seperti ya sudah nanti saja, toh ada kasus yang lainnya. Padahal hal tersebut sangat akan mengakibatkan kepada ketelatan atau negara tersebut akan menjadi negara berkembang terus. Kemudian selanjutnya, tim pemerintah juga membahas bahwasannya human augmentation ini membutuhkan dana yang lebih besar. Padahal tentunya nantinya human augmentation ini bukannya diberikan secara cuma-cuma, secara gratis ke orang-orang yang membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika seseorang membutuhkan operasi atau pemulihan badan. Nah, maka tentunya dana yang dikeluarkan akan sangat besar. Nah, tentunya negara ataupun dimanapun tidak akan memberikan operasi tersebut secara cuma-cuma kecuali keadaan tertentu. Berarti tidak human augmentation ini bukannya akan terus-terusan diberikan secara gratis. Nah, kalau memang pemerintah mempermasalahkan ketakutan tersebut, maka pengobatan atau perkembangan yang lainnya juga tidak akan terjalan. Selanjutnya yaitu, saya di sini juga akan membahas mengenai argumentasi tim pemerintah, yaitu hal ini mengenai gimana caranya nantinya kita menghubungkan komponen ekstern dan komponen intern, yaitu tentunya kita akan menyerahkan kepada para ahli. Kita harus mempercayai para ahli. Apabila terus-terusan menanyakan gimana sih nanti caranya, maka pertanyaan pastinya nanti para peneliti itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka tidak perlu ditakutkan lagi nantinya bagaimana menghubungkan komponen ekstern dan komponen intern, karena yang kita bahas di sini bagaimana nantinya eksistensi kehadiran human augmentation ke depannya. Apakah akan berjalan efektif, apakah akan membawakan dampak yang positif yang sangat banyak, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memasuki argumentasi saya mengapa sebenarnya kami dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya penyesalan percepatan human augmentation, yaitu kita dapat melihat berdasarkan status quo bahwasannya human augmentation sudah menjadi hal normal. Kita dapat menghubungkan human augmentation menjadi hal normal karena apa? Karena sekarang pun kita hidup di era revolusi industri 4.0, di mana era revolusi industri 4.0 ini ditandakan dengan adanya perkembangan teknologi. Bahkan saat ini sebagai status quo, kita melaksanakan perdebatan ini melalui perkembangan teknologi, yaitu berupa device-device seperti HP ataupun laptop. Maka dari itu, kita dapat memahami sebenarnya human augmentation ini seharusnya kita dapat menormalisasikan seperti layaknya kita menormalisasikan teknologi-teknologi lainnya. Kemudian selanjutnya, human augmentation itu nantinya juga ada kemampuan melakukan tindakan. Apa sih sebenarnya human augmentation itu? Ya, nantinya akan ada tambahan untuk melakukan sebuah tindakan, baik fisik ataupun mental. Apa sebenarnya sih yang dibawakan, kepraktisan yang dibawakan dari human augmentation ini? Kepraktisan yang tim oposisi bahas di sini bukanlah membahas langsung mencakupkan komponen ekstern kepada komponen intern. Akan tetapi praktis yang
yang tim oposisi bahas di sini yang dapat membawakan dampak positif, yaitu praktis kemudahan atau keefektifan dalam kinerja. Peningkatan kinerja apa? Tidak, terima kasih. Peningkatan kinerja apa? Jelas bahwasannya karena bahkan hampir semua, bahkan kita sekarang merasakan teknologi. Kenapa saya menghubungkan ini dengan teknologi? Karena jelas human augmentation adalah salah satu perkembangan teknologi. Nah, bahkan dari hal sekecil kita menikmati perkembangan informasi yang dapat kita akses dengan mudah sekarang ini sangat-sangat dapat kita nikmati. Nah, lalu bagaimana kan nantinya orang-orang yang membutuhkan augmentation seperti penambahan jari dan sebagainya itu menikmati fasilitas tersebut. Apakah tim pemerintah hanya memikirkan beberapa orang yang memang bisa hidup dengan normal dan tidak terbatas karena beberapa hal? Tidak, terima kasih. Sebelumnya saya sudah menjelaskan, POI dapat disampaikan melalui chat. Selanjutnya yaitu Dewan Juri yang terhormat, mengapa tim oposisi dapat mengajukan solusi yang lebih tepat dan alasan yang lebih konkret dibandingkan tim pemerintah? Dewan Juri yang terhormat, human augmentation sudah sangat jelas hadir karena adanya perkembangan, menandakan perkembangan. Berarti perkembangan itu pasti membawa kebaikan, adanya kemudahan. Selain itu, bukan hanya kemudahan, kerap kali pun kita tidak bisa menolak fakta bahwasannya human augmentation ini tentunya nanti akan dapat digunakan bagi para penyandang disabilitas sebagai yang jadinya tidak ada ataupun kaki sebagainya tersebut seringkali masih mendapatkan penghinaan dan mereka merasa insecure atau tidak percaya diri. Apakah tidak boleh mereka seseorang yang berusaha memperbaiki atau berusaha melengkapi apa yang ia butuhkan melalui human augmentation ini? Kemudian selanjutnya yaitu apabila membahas pembuatan telah dirancang secara matang tetapi masih memungkinkan hacker, itu sangat tidak masuk akal karena yang kita bahas sekali lagi di sini bukannya penyebaran informasi. Maka dari itu kami dari tim oposisi sangat menentang keras penyesalan percepatan human augmentation ini. Terima kasih. Baik, tim penutup oposisi pembicara kedua menghabiskan waktu 7 menit 19 detik.